Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Ratih Maheswari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bogor. Kita telah sampai pada pembahasan Modul 21 Koneksi Antar Materi. Pertanyaan pemantik pada sesi ini. 1. Apa pengertian pembelajaran berdiferensiasi? 2. Bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ketiga, mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat memberikan hasil belajar yang optimal? Dan yang keempat, apa kaitan materi ini dengan modul pembelajaran sebelumnya? Yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan muridnya. Seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan murid-murid. Jadi, tiap murid tentu saja memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, kemudian perlu diingat bahwa memang kondisi murid di kelas itu sangat beragam, ya. Jadi, seandainya dalam kelas itu ada 36 murid, tentu saja akan ada 36 kepribadian. Kemudian ada latar belakang ekonomi, latar belakang sosial yang berbeda-beda juga. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi, apakah maksudnya guru itu harus menyediakan rencana pembelajaran yang berbeda-beda? Apakah harus menyiapkan tugas yang berbeda-beda juga untuk siswa-siswanya? Nah, bukan demikian. Perlu diingat bahwa guru juga memiliki keterbatasan dalam tenaga, pikiran, dan juga waktu. Pembelajaran berdiferensiasi kemudian seperti apa yang dimaksud? Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini sebenarnya merupakan serangkaian keputusan masuk akal, ya, common sense yang dibuat dalam sebuah pembelajaran dengan orientasinya adalah kepada siswa. Keputusan yang masuk akal ini dibuat tentang, misalnya, yang pertama tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, cara menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, cara menciptakan lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar. Yang keempat, tentang manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, bagaimana melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Ketika misalnya kita sebagai guru akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, pertama-tama kita perlu memperhatikan dulu 3 aspek. 3 aspek yang dimaksud ini adalah yang pertama, kesiapan murid atau readiness, yang kedua adalah minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan atau readiness merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat adalah keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Sementara, profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik untuk belajar. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Nah, setelah kita memperhatikan ketiga aspek tersebut, baru guru dapat menyusun rencana pembelajarannya. Dalam pembelajaran tersebut, diferensiasi bisa tercermin dari 3 strategi. Misalnya, seorang guru melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, atau strategi pembelajaran berdiferensiasi prosesnya, atau yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi produk. Guru juga bisa dalam satu pembelajaran itu menggunakan lebih dari satu strategi diferensiasi. Misalnya berdiferensiasi konten, kemudian setelah itu juga berdiferensiasi proses. Dalam diferensiasi konten, guru dapat melaksanakannya dengan beberapa strategi. Misalnya, 1. Menyajikan materi yang bervariasi. 2. Menggunakan kontrak belajar. 3. Menyediakan pembelajaran mini.
4. Menyajikan materi dengan berbagai moda pembelajaran. Dan yang kelima, menyediakan berbagai sistem yang mendukung. Sementara itu, pembelajaran berdiferensiasi proses tercermin dari beberapa kegiatan, misalnya kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan-pertanyaan pemandu, membuat agenda individu untuk siswa, memvariasikan lama penyelesaian tugas, dan mengembangkan beberapa kegiatan. Ketika guru menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi produk, perlu diingat dua hal. Yang pertama, memberikan tantangan atau keragaman, dan yang kedua, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian mengapa pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memberikan hasil yang optimal, ada hasil belajar yang lebih baik kepada siswa. Hal ini tentu saja karena ketika guru memutuskan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru tersebut sudah melakukan serangkaian perencanaan dan pemetaan. Misalnya apa saja yang sudah dilakukan guru? Yang pertama, guru itu membuat rencana pembelajaran yang efektif. Yang kedua, guru juga sudah melakukan pemetaan kepada kebutuhan siswanya. Yang ketiga, guru juga akan mendesain suatu lingkungan belajar yang maksimal untuk memancing siswanya untuk aktif dan tertarik kepada pembelajaran. Yang keempat, ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi, berarti guru juga sudah memutuskan jenis penilaian yang terbaik, termasuk penilaian ini assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Nah, kemudian ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yang kelima berarti guru sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk mengeksplor diri mereka sendiri. Dengan sistem pembelajaran yang seperti ini, maka sudah sewajarnya potensi siswa dikembangkan dan siswa juga memiliki kesempatan seluas-luasnya sehingga nantinya akan menghasilkan pembelajaran yang optimal dengan hasil belajar yang baik juga. Nah, pada modul ini kan kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, kita ingat kembali pada modul 1, kita tuh sudah salah satunya belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, maksud dan tujuan pendidikan adalah menuntun manusia, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat mereka ini nantinya bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, jadi sebagai pendidik kita harus menyadari bahwa anak ini memiliki kodrat yang berbeda. Dasarnya anak-anak ini sudah berbeda. Anak-anak ini unik, mereka punya kodrat masing-masing. Kita sebagai guru seharusnya memang menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan mereka untuk menggali kodratnya dan mengembangkan potensinya dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu saja hal ini bisa disediakan dengan proses yang ditempuh dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kita ingat kembali tadi pembelajaran berdiferensiasi, kita kan harus menyiapkan dulu, melihat dulu aspek kesiapan anak, ya. Kemudian melihat lagi aspek, selain melihat aspek kesiapan anak, kita juga melihat ke minat anak dan juga profil belajar mereka, seperti apa latar belakang mereka belajar paling baik dalam kondisi seperti apa. Nah, dengan kemudian kita memutuskan tuh diferensiasi yang akan kita lakukan di bidang apa, apakah konten, apakah proses, ataukah nanti produknya, nanti penilaiannya bagaimana, penilaian yang berkelanjutan seperti apa. Nah, ini tentunya akan mendorong anak untuk mencapai kodratnya masing-masing dan mengembangkan potensinya masing-masing. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.